Angga baru saja selesai lembur di kantornya yang terletak di kawasan Sudirman. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan angin membawa kabut tipis yang menyelimuti setiap sudut kota. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11 malam, dan suasana di luar gedung sangat sepi. Hanya ada beberapa taksi yang melintas, dan lampu-lampu jalan yang redup memberikan kesan kota yang hampir tertidur. Angga merenggangkan tubuhnya yang lelah, menatap wajah dirinya di kaca gedung yang besar. Sejak pagi, ia tak henti-hentinya mengerjakan laporan untuk klien besar, dan kini saatnya ia pulang. Ia menatap layar ponselnya sejenak, memastikan jadwal kereta terakhir yang bisa membawanya pulang. Hanya ada satu pilihan, kereta jurusan Bekasi yang berangkat dari stasiun Manggarai. Ia ingat betul bahwa kereta terakhir biasanya berangkat pukul 23.30. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Dengan rasa lelah yang menyelimutinya, Angga memutuskan untuk berangkat, mengesampingkan rasa kantuk yang terus menyerangnya. Ia menuruni tangga kantor dan keluar dari gedung. Suara derap sepatu di trotoar yang basah semakin keras saat ia berjalan, tapi tidak ada seorang pun yang tampak di jalan. Lampu-lampu jalan yang memudar seakan menyelimuti Jakarta dalam kabut. Setibanya di halte bus terdekat, Angga mengamati sekelilingnya. Tidak ada kendaraan umum yang tampak, hanya dua orang yang sedang berjalan cepat, tampaknya hendak menuju stasiun. Ia bergumam dalam hati, malam ini sepi sekali. Beberapa menit berlalu, dan bus yang ditunggunya tak kunjung datang. Hanya ada suara deru mesin dari kendaraan yang jauh di ujung jalan. Akhirnya, Angga memutuskan untuk berjalan kaki menuju stasiun Manggarai. Meski jaraknya sedikit jauh, suasana semakin mencekam ketika ia memasuki area stasiun. Sebuah kesunyian yang menyesakkan mulai terasa. Di bagian luar stasiun, beberapa lampu jalan tampak berkedip-kedip, seakan ada yang tidak beres dengan jaringan listriknya. Namun, Angga terus berjalan, mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai menggelayuti dirinya. Seharusnya ini tidak lebih dari sebuah kecelakaan teknis, pikirnya. Saat ia melewati pintu utama stasiun, ia merasakan hawa dingin yang aneh menyentuh kulitnya. Suhu malam itu memang sejuk, tapi yang dirasakannya berbeda. Seolah udara dingin itu menggigit. Manggarai pada malam itu lebih sepi daripada biasanya. Hanya ada beberapa penumpang yang tampak menunggu kereta dengan tatapan kosong. Mereka duduk di bangku kayu di sepanjang peron. Mata mereka terpejam atau menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Beberapa orang bahkan tampak seperti tidur dengan posisi yang tidak wajar. Leher mereka tengadah, seolah dalam kondisi tak sadarkan diri. Angga merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa jadwal kereta di papan pengumuman. Namun, saat matanya memindai angka-angka itu, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Kereta jurusan Bekasi, yang seharusnya sudah datang, tidak terlihat di sana. Semua kereta yang terdaftar tiba-tiba saja tampak kosong, dan jadwalnya sangat membingungkan. Di sana tertera waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah rel. Angga menoleh, dan dari kejauhan ia melihat sebuah kereta yang datang. Meski ia yakin kereta itu tidak seharusnya berada di sana. Kereta itu tua, dengan ket yang sudah memudar dan jendela-jendela yang tampak retak. Angga merasakan hatinya berdegup kencang. Seperti ada sesuatu yang salah dengan kereta itu. Ia menggelengkan kepala, berusaha menepis perasaan cemas yang menghantuinya. Mungkin ia hanya terlalu lelah, pikirnya. Kereta itu akhirnya berhenti tepat di depan Angga, menimbulkan suara desisan dari rem yang seakan berusaha menghentikan gerakan yang begitu berat. Pintu kereta terbuka perlahan, seolah menunggu penumpang untuk masuk. Tidak ada suara apapun. Angga menatap sekeliling. Di peron yang sepi ini, dia satu-satunya yang berdiri di dekat kereta. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Seperti ada suara yang bisikkan ke dalam pikirannya. Masuklah, pergilah. Dengan hati-hati, Angga melangkah masuk ke dalam kereta. Pintu tertutup dengan sendirinya begitu ia menginjakkan kaki di dalam. Begitu berada di dalam,
Suasana semakin terasa aneh. Tidak ada suara. Hanya suara derit roda kereta yang beradu dengan rel. Angga duduk di kursi yang terdekat dengan jendela, mencoba menenangkan diri. Lalu ia mulai mengamati gerbong tempat ia duduk. Ada beberapa penumpang lain di dalam kereta, tetapi semua tampak aneh. Mereka duduk diam, tidak bergerak, dengan pandangan kosong yang tajam. Beberapa orang tampak terlelap, namun gerakan tubuh mereka terasa kaku, seperti boneka yang tak bisa bergerak. Angga merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menatap wajah-wajah kosong yang terhampar di depannya. Masing-masing tampak seolah sedang terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya, meski ia duduk hanya beberapa kursi dari mereka. Mata Angga kemudian tertumbuk pada seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang tampaknya sudah usang, dengan rambut panjang yang terurai dan tampak basah. Wajahnya pucat, dan mata hitamnya yang besar seolah menatap Angga tanpa ada ekspresi apapun. Tiba-tiba, wanita itu menoleh, membuat Angga terkejut. "Kamu sudah tahu kan?" Suara wanita itu terdengar begitu pelan, namun tegas. Angga menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya terdengar terputus-putus. Wanita itu hanya tersenyum samar, lalu kembali menatap keluar jendela, seolah mengabaikan Angga. Hanya ada kebisuan yang mendalam di dalam kereta itu. Angga merasa semakin tidak nyaman. Tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Matanya kembali bergerak mengamati sekeliling. Namun entah mengapa, kereta itu terasa semakin gelap, meskipun lampu di dalam gerbong menyala. Ponsel Angga bergetar, membuatnya terkejut. Ia mengambil ponsel dari dalam tas, dan melihat pesan masuk dari temannya, yang sepertinya sudah lama mengirim pesan tanpa Angga sadari. "Angga, hati-hati ya. Ada kabar tentang kereta hantu di Manggarai. Banyak yang bilang kalau kereta itu nggak bisa keluar dari stasiun, mereka yang naik nggak pernah kembali." Pesan itu membuat tubuh Angga langsung kaku. Ia menatap layar ponselnya dengan rasa cemas yang tiba-tiba mencekam. Semua kejadian yang ia alami sekarang mulai terasa sangat tidak wajar. Kereta ini, penumpang-penumpangnya, wanita di sebelahnya, semuanya mulai membentuk sebuah gambaran yang sangat jelas dalam benaknya. Kereta ini bukan kereta biasa. Ia teringat kata-kata temannya yang baru saja dibacanya, dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Jangan berikan perhatian pada apa yang terjadi, pikirnya dalam hati, berusaha menenangkan dirinya. Tapi langkah kaki di ujung gerbong semakin jelas terdengar, seperti ada seseorang yang sedang mendekat. Angga merasakan tubuhnya semakin kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Suara langkah kaki yang datang semakin dekat, namun tak ada seorang pun yang terlihat di gerbong. Di seberang sana, pria berjas hitam berdiri dengan pandangan kosong. Wajahnya datar, tak ada ekspresi sama sekali. Angga memalingkan muka, berusaha mengabaikan kehadiran pria itu, namun langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Jangan berani lihat dia." Suara wanita yang duduk di sebelah Angga terdengar lagi. Angga menoleh, mencoba mencari wanita itu di tempat duduknya. Namun, ia hanya melihat kursi kosong di sebelahnya, dan wanita itu tiba-tiba menghilang. Angga merasa sesuatu yang berat mengendap di hatinya. Tiba-tiba, pria berjas hitam itu melangkah lebih dekat. Angga merasa tubuhnya semakin terjepit oleh suasana. Ia menatap pria itu, yang kini berdiri tepat di hadapannya. Pria itu tak bergerak sedikit pun, hanya menatap dengan pandangan tajam. Setiap detik terasa sangat lambat, dan setiap detik juga semakin membuat Angga merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Angga membuka mulutnya untuk berteriak, namun suaranya tercekat, seolah tenggorokannya disumbat oleh ketakutan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar, menggelegar seakan bumi ini diguncang. Angga menoleh ke jendela. Di luar, tidak ada stasiun atau kota yang biasa ia lewati. Semua yang ada adalah kabut tebal, begitu pekat hingga ia tidak bisa melihat apapun di kejauhan. Kereta itu melaju semakin cepat, lebih cepat dari biasanya,
dan bunyi deritan roda yang beradu dengan rel terdengar semakin tajam, seperti suara yang menyayat telinga. Di sekeliling Angga, penumpang-penumpang lain yang tadinya diam dan kosong tatapannya, kini mulai bergerak perlahan. Tubuh mereka yang kaku seperti bangkit hidup. Tangan mereka terangkat, dan tatapan mereka mulai berfokus pada Angga. Semua mata kosong itu menatapnya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Angga merasa jantungnya hampir keluar dari dada, tubuhnya bergetar hebat. Sekarang kamu tahu, kan? Suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh desakan. Kamu sudah terjebak dalam dunia ini. Tidak ada jalan keluar. Angga menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Semua yang terjadi terasa sangat nyata, namun terlalu mustahil untuk dijelaskan. Ia harus keluar, entah bagaimana caranya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergerak tanpa kendali, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke pintu gerbong. Pria berjas hitam itu masih berdiri di depan, tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan dingin yang semakin menekan. Selamat datang di dunia kami, Angga. Pria itu akhirnya bersuara. Suaranya dalam dan menakutkan. Dunia yang tidak akan pernah kamu tinggalkan. Angga menjerit, mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi, seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk bergerak lebih cepat. Tangannya menekan pintu gerbong, namun pintu itu tidak terbuka. Kereta terus melaju, semakin cepat, dan angin di dalam gerbong tiba-tiba berhembus kencang, menerpa wajah Angga dengan dingin yang menusuk tulang. Lalu, dalam kegelapan yang pekat, ia mendengar suara langkah yang semakin dekat. Angga menoleh ke belakang, dan wanita itu muncul lagi. Wajahnya semakin jelas, semakin menakutkan. Rambutnya terurai panjang, matanya merah seperti darah. Wanita itu tersenyum lebar, mulutnya yang besar menunjukkan gigi-gigi yang tajam dan mematikan. Terlalu terlambat, wanita itu berbisik pelan. Matanya penuh dengan kebencian. Kamu sudah terperangkap di sini. Tak ada yang bisa membebaskanmu. Panik mulai merayap. Angga merasa tubuhnya terhisap dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Namun, tanpa bisa dijelaskan, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Semacam dorongan. Semacam harapan yang masih tersisa. Tiba-tiba, Angga meraih tasnya dan mengambil ponselnya yang sejak tadi terjatuh. Dengan gemetar, ia mencoba menekan tombol untuk menghubungi seseorang, apapun, untuk keluar dari situasi ini. Ponsel itu menyala, dan dalam detik berikutnya, layar menampilkan nama seseorang. Temannya yang pernah mengingatkan tentang kereta hantu itu. Dengan tangan yang hampir tak bisa digerakkan, Angga menekan tombol panggilan dan mendengarkan suara temannya yang mengangkat telepon. Angga, kamu masih di dalam kereta itu. Angga hanya bisa mengangguk, meski temannya tak bisa melihatnya. Saya tidak tahu, saya takut. Suara Angga tercekat, hampir tidak terdengar. Dengarkan baik-baik, Angga. Suara temannya terdengar tegas. Kereta itu tidak pernah meninggalkan stasiun. Kamu tidak akan pernah keluar jika tidak ada yang membebaskanmu dari dalam. Panggil nama kamu, panggil diri kamu, dan ingat hanya ada satu jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Angga menjerit, Angga, Angga, sambil menatap cermin kecil di tangannya yang dipantulkan oleh kaca jendela. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya berubah. Kereta berhenti. Angga merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, dan ia merasakan udara hangat kembali. Semua penumpang yang menatapnya kosong perlahan-lahan kembali duduk dengan posisi mereka yang kaku. Kereta itu akhirnya berhenti total. Angga menatap keluar jendela dan melihat stasiun Manggarai yang familiar. Ketika ia melangkah keluar dari kereta, sebuah kabut tebal menyelimuti kereta itu. Dan kereta itu perlahan menghilang dalam kegelapan malam, seperti tidak pernah ada. Angga terjatuh di peron. Napasnya tersengal, dan ia bisa merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa selamat, atau apakah kereta itu akan kembali. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, malam itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan.
Malam di mana ia menyentuh dunia lain, dunia yang gelap, penuh misteri, dan tak terjangkau oleh akal sehat. Angga mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan berlari keluar dari stasiun, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali. Sebuah dunia yang mengerikan itu sudah meninggalkannya, namun bayangannya tetap menghantuinya, terperangkap dalam jiwanya selamanya. Pagi hari setelah kejadian yang mengerikan itu, Angga merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia duduk di ruang tamu apartemennya, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin di atas meja. Matanya masih merah dan lelah, namun pikirannya terasa lebih kacau dari sebelumnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kereta hantu itu muncul kembali. Kereta yang membawa semua penumpang dengan tatapan kosong, pria berjas hitam yang menatapnya tanpa ekspresi, serta wanita berpakaian putih yang senyumannya begitu mengerikan. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tetapi setiap detik yang berlalu, Angga merasa seperti ada sesuatu yang tak beres di dalam dirinya. Sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang mengganjal. Tidak ada yang sama sejak ia selamat dari kereta itu. Bahkan udara yang ia hirup terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali.